Zainal Abidin, warga Dusun Carangki Utara, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan, tega menghabisi nyawa istrinya Sri Hidayanti pada Sabtu 12 April 2025. Ia nekat menghabisi nyawa istrinya menggunakan barbel akibat tertekan dan kesal sering disuruh bekerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Timur, yaitu Nurul Hidayah. Baik rekan Nurul, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin. Selamat siang. Selamat siang Tribuners. Dapat disampaikan seorang warga di Dusun Carangki Utara, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan atas nama Zainal Abidin tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, yakni Sri Hidayanti pada Sabtu 12 Maret 2025 kemarin Tribuners. Aksi tak terpuji Zainal ini dilakukan di ruang tengah rumah mereka saat dini hari saat salah satu anak korban masih berada di rumah. Diketahui bahwa Zainal ini merupakan suami kedua dari korban dan korban ini memiliki dua anak, di mana saat kejadian satu anaknya masih berada di rumah, sementara anak lainnya ini berada di rumah neneknya menginap Tribuners. Dan korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang berusia 10 tahun berinisial I, yang saat itu baru pulang dari rumah neneknya. Tribuners menginap sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Maksud saya anak korban begitu terkejut ketika melihat ibunya ini sudah berada di ruang tengah dalam kondisi bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Tribuners. Kemudian ia pun langsung lari keluar rumah dan meminta pertolongan kepada tetangga, dan sekitar pukul 5:45 tetangga pun berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada korban, dan akhirnya pada pukul 7:10 korban dibawa ke puskesmas, namun sayangnya nyawanya tidak berhasil diselamatkan Tribuners. Berselang 5 menit kemudian tim medis menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Dan dari pengakuan Zainal yang merupakan pelaku utama dalam kejadian ini, ia mengatakan bahwa korban sering atau terus-menerus memintanya untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya ia merasa tertekan dan pada saat kejadian langsung mengambil barbel dan memukul kepala korban Tribuners hingga tak sadarkan diri. Dan dari penuturan Kasat Reskrim Polres Maros atas aksi tak terpuji dari Zainal ini, ia terancam hukuman penjara 15 tahun dengan disangkakan pasal 338 subsider 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia Tribuners dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan saat ini diketahui bahwa korban mendapatkan beberapa luka pada bagian kepalanya, diantaranya adalah luka memar pada bagian mata, kemudian luka memar di bagian pipi, dan juga di luka memar di bagian leher Tribuners. Kemudian pihak kepolisian telah menyita barbel yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, dan saat ini pelaku sudah berada di Mapolres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut Tribuners. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Berapa orang namus itu ada? Enggak bisa anak. Hah? Berarti kau hanya berdua di situ? Terus? Ada nanya itu anaknya seperti itu. Berapa orang tadi malam di dalam rumah situ? 3 orang Pak. 3 orang? Dengan itu anak-anak? Lalu kau boleh tidak lihat anakmu itu? Anaknya? Enggak? Masih tidur juga? Oh jadi semua masih tidur? Kayak apa? Hah? Kau boleh lihat? Gara-gara apa? Gara-gara itu? Suruh kerja? Apakah? Dari Malaysia. Hah? Memang mengganggu begini kah? Iya Pak, kadang kerja dan tidak susah. Untuk pelaku sementara kita awalnya sudah diamankan di Polsek dan dibawa ke Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi terkait hasil pemeriksaan awal, luka-luka yang ini kepada luka memar pada bagian mata, luka memar pada bagian pipi, dan luka pada bagian leher. Adapun barang bukti yang diamankan, ya ini pelaku melakukan penganiayaan dengan alat barbel. Ya, untuk sementara barang-barang bukti, petunjuk-petunjuk lainnya telah kita amankan
guna untuk membantu sebagai petunjuk dalam proses penyidikan. Sesuai kronologis, yang bersangkutan dilakukan penganiayaan. Setelah dilakukan penganiayaan, yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, bersangkutan menghembuskan napas terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.